Untuk kelas Art of Culinary Food Production, di mana kita akan buat sandwich hari ini. Jadi kita akan bikin 3 macam. Dan yang pertama ini kita akan bikin sebenarnya untuk isinya saja, karena sandwich itu sendiri sudah banyak sekali macamnya dan semuanya beraneka ragam. Kita akan coba sedikit memodifikasi sesuatu menu, ya. Yang pertama saya akan bikin untuk ayam, kita sebut dengan chicken stuffed with the cheese gitu ya. Jadi untuk bodinya kita akan pakai dada ayam. Dada ayam ini kita akan pakai dan kita bersihkan dulu bagian lemak-lemaknya seperti ini. Nah, terus kemudian kita kasih celah di dalamnya karena kita mau stuffing ya. Oke, yang pertama kita jangan sampai tembus ke belakang, jangan sampai tembus ke bawah seperti ini. Kemudian kita kasih rongga lagi di sampingnya, tuh seperti itu, supaya nanti untuk stuffingnya bisa masuk. Oke, seperti ini. Terus, ya, jadi untuk stuffingnya, nah yang penting tidak tembus kemari. Karena kalau tembus nanti akan keluar semua kita punya isinya atau cheese-nya nanti. Oke, setelah ini jadi, kita siapkan bumbunya. Ya, untuk marinasinya. Yang pertama saya punya soya sauce, ini kecap asin. Kita campurkan saja. Kemudian di sini ada cabai bubuk atau paprika bubuk, boleh dicampurkan. Kemudian di sini ada oil, minyak sayur, boleh olive oil, boleh apapun juga. Kita campurkan. Terus kemudian di sini ada garlic powder. Saya pakai garlic powder. Kalau memang nggak punya garlic powder bisa pakai bawang putih yang dihaluskan. Jangan lupa dikasih salt and pepper. Tapi ingat saltnya jangan banyak-banyak karena kita sudah pakai soya. Ya. Kemudian kita tambahkan pepper seperti ini. Dan ini oregano. Ya, kita campurkan dan ini kita aduk. Oke, kita aduk sampai rata dulu. Oke, seperti ini. Kemudian ayamnya tadi kita marination di sini. Kita marination seperti ini. Ya, dalamnya boleh dikasih sedikit, tapi jangan terlalu banyak karena nanti di dalamnya juga kita akan stuffing pakai cheese. Nah, ini kita diamkan kira-kira 30-40 menit sebelum kita olah. Oke. Saya sudah siapkan yang sudah saya marination. Seperti ini. Jadi ini yang sudah saya marination selama 30-40 menit. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Ini sudah meresap ke dalam. Nah, kita bikin untuk stuffingnya. Oke, untuk stuffingnya, saya di sini memakai paprika yang sudah dipotong kotak-kotak, paprika kuning. Kemudian ada tomat yang sudah dipotong dice juga. Kita tambahkan bombay. Seperti ini. Kita campur saja, ya. Nah, kemudian di sini kita pakai cheese. Ada 2 macam cheese. Yang ini cheddar. Tapi seandainya di rumah ada cream cheese juga boleh pakai cream cheese. Jadi ini hanya kita campurkan seperti ini untuk stuffingnya. Dan di sini saya pakai mozzarella. Tapi kalau memang ada cream cheese ataupun cheese yang lain, silahkan. Ini tidak terikat. Jadi di sini sebenarnya bukan saya mengajarkan kalian untuk membuat sebuah menu, tapi membuat bagaimana membuat sebuah kreasi menu. Nah, kita mix up seperti ini, kita campur sampai rata. Nah, kemudian kita siapkan parchment paper atau kertas, ya, kertas seperti ini, karena kita akan bake nantinya. Ini kita yang sudah dibumbuin tadi, sudah di marination. Ini kita masukkan, kita stuffing di dalamnya.
Jadi didorong ke area-area yang kosong tadi. Seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Setelah itu kita bungkus. Bungkusnya caranya seperti ini. Ya. Jadi taruh ayamnya di bagian tengah, kita lipat seperti ini 2 kali saja, seperti ini. Terus bagian sampingnya kita masukkan. Iya, seperti ini. Dan ini kita taruh di, kita taruh di ini karena kita akan bake, ya. Oke, lakukan ini sampai semuanya masuk dulu. Ini sudah saya stuffing, sudah dikasih isi tadi yang campuran keju, ada paprika, ada onion, dan lain sebagainya. Seperti ini setelah dibungkus, kita akan bawa ini ke oven untuk kita bake selama 30 menit dengan suhu sekitar 200 derajat Celcius. Yuk kita ke sana. Ini kita pakai oven di mana kita pakai dry gitu ya, dengan suhu 200 derajat dan kita pakai sekitar 30 menit. Ini sudah saya panaskan terlebih dahulu, kita tinggal masukkan. Oke, jadi kita buka. Oke, kita tunggu 30 menit. Setelah nanti 30 menit, kita akan buka lagi bungkusnya tadi. Kita tambahkan keju di atasnya, kita bake lagi tanpa ditutup lagi, kita bake lagi sekitar 10 menit supaya kejunya melt. Baru nanti kita jadikan stuffing untuk sandwichnya. Jangan sampai kebongkar dulu parchment papernya. Jadi nanti dia tidak terlalu kering. Nah, seperti ini dibuka. Nah, kita tambahkan mozzarella di atasnya. Bisa keju apa aja ya, teman-teman ya. Ini kita masukkan ke oven dengan suhu 170, diturunkan saja karena kita tinggal mengambil melted dari si cheese-nya dengan waktu 10 menit. Ya, kita tunggu 10 menit ke depan. Untuk yang isi kedua sandwich kita akan bikin pakai seperti biasa sih daging giling. Cuman ini ide yang saya ambil adalah dari pork char siu. Gitu. Tapi kita tidak pakai pork, tapi kita pakai beef dan biasanya bentuknya dalam tenderloin. Nah sekarang idenya adalah saya pakai dengan daging giling. Nah untuk bahan-bahannya yang kita pakai, yang pertama ini ada cooking wine atau biasanya pakai apa aja silahkan yang Chinese cooking wine gitu ya, Shaoxing ini kalau bahasa itunya. Kita campur dulu semua. Kemudian di sini ada madu ya. Oke. Madunya kita jadikan satu. Terus di sini ada, ini adalah saus tiram. Kemudian ini ada light soya, ada dark soya,
Kemudian di sini saya pakai bubuk ngohyong atau spice powder. Ya. Kemudian di sini ada, saya sedikit kombinasikan dengan agak pedas, saya pakai paprika powder atau pakai chili powder. Kemudian di sini ada garlic powder. Dan di sini saya pakai hoisin. Oke, kita campur dulu seperti ini, ya. Nah, ini nanti kita masukkan ke dalam si daging gilingnya, ya. Oke, daging gilingnya. Tapi saya nggak akan masukkan semua, nanti sebagian kita buat apa? Buat olesan di atasnya, ya. Ini kita sisihkan sedikit, nanti buat olesan. Kemudian salt and pepper. Silahkan dikoreksi sendiri rasanya. Dan pepper. Oke. Nah, ini kita mix. Nah, sebenarnya di sini teman-teman bisa juga mengkombinasikan dengan daun bawang atau mau pakai rebung gitu. Silakan saja untuk campuran ininya. Jadi kita bikinnya seperti ini. Kita campur dulu. Saya tambahkan sedikit garamnya karena ini ya dagingnya 1 kilo. Kalau teman-teman takut ini nggak bisa set gitu ya, set firm gitu untuk beef pate-nya nanti, boleh ditambahkan telur. Satu aja telur kocok, tapi ini saya nggak pakai karena ini protein kalau udah kena panas dia akan menjadi coagulate, jadi dia akan set. Oke, yang penting diulenin seperti ini sampai rata. Oke, kemudian kita jadikan ini. Kita siapkan dulu tempat karena nanti akan kita bake. Ya. Oke, seperti ini. Jadi kita bulat-bulatkan dulu. Kita pipihkan. Kalau misalnya nggak mau pakai oven, boleh juga seperti biasa kita bikin beef pate yang di grill, yang di pensir. Ya, ini memang saya bikin jumbo, sesuai dengan manusianya. Ini kira-kira dengan 1 kilo berarti ini menjadi 200 gram. Kalau buat jualan, teman-teman mau jualan ditimbang ya. Jadi bisa dihitung cost-nya. Oke, seperti ini. Satu lagi. Oke. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau mau di grill atau di pensir juga boleh. Nah, ini karena kita akan bake, saya taruh di atasnya sedikit, kita oles. Di samping nanti dia akan memberikan coloring, dia juga akan memberikan rasa. Oke, ini kita akan bake dulu, kira-kira 10-15 menit. Kemudian nanti kita balik, setelah kita balik kita oles lagi bagian atas, kita bake lagi sekitar 10-15 menit. Kita ke oven.
saya set dengan 200 derajat juga, di mana saya memakai sekitar 10 menit dulu. Nanti kita akan balik. Kita masukkan ke dalam ovennya. Setelah itu nanti setelah 10 menit kita akan balik, kita olesin, kita masukkan lagi 10 menit. Oke, kita tunggu 10 menit. Oke, ini sudah 10 menit. Ya. Kita balik dulu. Oke, kemudian kita olesin ini. Oke. Kita ini 10 menit lagi untuk mematangkan. Kita turunkan saja apinya. Untuk yang berikutnya, untuk isinya kita buat ya idenya dengan Korean bulgogi gitu ya di sini. Tapi saya modified untuk bumbunya. Jadi ide-idenya seperti itu. Jadi sebelumnya kita panaskan dulu si frying pan-nya ya. Untuk nanti kita pensir dulu kita punya dagingnya. Usahakan dagingnya yang tipis, yang empuk, karena kita masaknya tidak terlalu lama. Di samping itu saya akan mencampur, ini ada gula. Gulanya saya pakai gula cair. Kemudian di sini saya pakai minyak wijen. Kemudian di sini ada kikoman, kecap asin, soyu. Kemudian di sini saya kombinasikan dengan gochujang yang memang ininya Korea, jadi ada rasa-rasa Koreanya. Gitu. Ya, seperti ini. Kita campur dulu. Nah, di sini juga saya pakai sesimsitnya pakai yang black. Oke. Nah, nanti tinggal buat bumbunya ya. Ini kita pisahkan dulu. Kita lihat sudah mulai panas, kita kasih minyak sedikit. Jadi idenya sebenarnya bulgogi. Kita panaskan dulu. Dan supaya dapat warna yang bagus, kemudian daging matangnya juga pas, tidak overcook, sebaiknya kita memasak kalau kita agak banyak, jangan sekaligus. Sebagian-sebagian kita masak. Oke, kita masukkan. Oke, seperti ini. Tunggu sebentar. Ya, ini sambil itu saya akan men-slice onion.
Oke, sisihkan dulu seperti itu. Oke, ini sudah cukup, kita pisahkan dulu. Daging sudah kita pensil sebentar gitu ya, terus kita baru bikin bulgogi ala-ala bulgogi. Jadi kita panaskan lagi pan, kita kasih minyak ya. Oke, kemudian yang kita lakukan adalah kita masukkan dulu si bawang bombay-nya yang sudah di slice. Sambil menunggu bawang bombay-nya itu, saya akan slice dulu daun bawang. Jadi kita sisihkan dulu daun bawangnya. Tunggu dia agak harum dulu si bawang bombay-nya. Oke, kita masukkan si bumbunya tadi yang sudah kita bikin. Kita kasih sedikit air. Oke, terus kemudian dagingnya kita masukkan. Ada yang ngiler. Oke, kita mix up sedikit. Dan kita masukkan daun bawangnya. Nah, koreksi rasa, silakan tambahkan garam. Lada. Oke, kita masak sebentar, terus kemudian kita masukkan sesame seed-nya. Boleh yang hitam, boleh yang putih. Kalau bisa sesame seed-nya disangrai dulu. Nah. Oke, silahkan dikoreksi rasanya seperti ini, kita cicip kalau sudah cukup. Jadi untuk isiannya kita sudah siap, kita matikan dulu. Oke, kita sudah punya isinya 3 macam, kita akan bikin 3 macam sandwich gitu ya. Dengan roti yang akan dipakai silahkan, Anda bisa pakai apa saja. Kebetulan hari ini
kita ada burger buns, kemudian kita ada croissant, juga ada roti tawar yang whole wheat. Jadi silahkan saja, Anda mau pakai yang mana saja silahkan ya. Oke, kita akan toast sedikit si rotinya supaya nanti agak sedikit crunchy, karena bentuk sandwich itu harus bisa dipegang oleh satu tangan dan untuk dimakan. Jadi saya panaskan dulu. Apinya kecil aja supaya tidak hangus. Oke. Di sini saya pakai yang burger buns dulu. Ya. Oke, karena ini masih agak beku, nggak apa-apa ya, kita taruh aja seperti ini. Jadi kita taruh di sini. Oke, sambil menyiapkan ini, kita akan siapkan juga nanti buat vegetable-nya di atas, toppingnya. Saya pakai mix mushroom gitu ya. Jadi veggie yang kecil seperti ini. Kemudian saya tambahkan sedikit, nanti ada lemon dan olive oil. Ingat ketika kita mencampur ini jangan terlalu lama ya. Jadi sudah dekat, karena kalau terlalu lama karena ini ada asidnya, yang jelas nanti akan menjadi layu. Oke, kita mix seperti ini dan sedikit garam. Oke, kita sisihkan dulu. Kita lihat. Saya siapkan, saya pakai yang bulat dulu untuk alat sajinya, dan saya pakai gherkin ya. Oke, untuk yang burger buns ini saya akan pakai untuk yang beef yang bulat. Saya siapkan dulu beefnya. Oke, teman-teman jangan dilihat ini, kelihatannya untuk beefnya agak hitam, bukan karena hangus. Tapi yang saya bilang bahwa ini datangnya, idea saya adalah datang dari char siu pork. Memang char siu itu di luarnya gelap, hitam. Jadi ini memang seperti ini warnanya, dan ini tidak hangus. Saya ambilkan satu lagi, kita potong apakah dia hangus atau tidak supaya teman-teman juga melihat. Ya, seperti ini. Ya, dia tidak hangus karena memang inilah yang disebut dengan char siu, tapi bukan char siu, ini hanya sekedar saya modified. Oke, kita tunggu burger bannya supaya agak sedikit ini crunchy, kering. Langsung kita akan assembly. Nah, teman-teman, untuk penyajiannya monggo mau pakai nanti ditemenin pakai pakai french fries ataupun yang lain silahkan ya. Oke. Oke, seperti ini. Saya taruh dulu ada vegetable-nya. Oke, karena di sini rasanya manis, saya kasih yang sedikit gurih. Jadi saya bukan endorse ya teman-teman. Jadi saya pakai yang sudah jadi saja mayonesnya, yang untuk Caesar. Jadi ini kita oles di bawahnya sedikit. Oke, seperti itu. Kita taruh underline-nya, kita taruh ini di atasnya, dan saya pakai keju. Nah, sebenarnya ini kalau boleh, kalau teman-teman mau di bake atau di pensir lagi sedikit boleh.
supaya dia agak melt gitu. Kita coba aja biar kelihatan. Saya akan trencir sedikit. Oke, kita angkat aja. Seperti ini. Kemudian kita taruh si veggie-nya tadi. Supaya ada sensasi asamnya, kita kasih gherkin. Dan disiram pakai Caesar dressingnya. Oke, kalau mau disajikan dengan menggunakan french fries ataupun yang lain silakan. Oke, ini yang pertama seperti ini. Oke, setelah ditus karena ini juga sesuatu yang savory, jadi saya kasih juga yang Caesar. Jadi silakan teman-teman mau pakai yang blue cheese, mau pakai apa silakan. Ini bisa dikreasikan sendiri. Kebetulan saya adanya ini, saya pakai yang ini. Ya. Jadi fungsi di sini dressingnya adalah supaya si dia punya breadnya tidak soggy. Oke. Kita taruh si ayamnya di atasnya. Seperti ini. Ya. Kita kasih gherkin sedikit. Kemudian toppingnya kita tadi adanya ini kita pakai ini. Seperti ini. Sama seperti yang tadi, kita kasih dressingnya di atasnya. Dan kita tutup. Seperti ini. Kita belah aja. Oke, jadi teman-teman bisa ngeliat di dalamnya ada cheese-nya itu. Pasang. Ya, saya sengaja tidak belah. Oke, saya tidak pakai underline karena di sini kita pakai bulgogi yang sudah agak basah, jadi biarkan seperti ini. Kemudian kita isi dengan bulgoginya. Oke, dan di sini karena dia pakai sesim, saya pakai yang wijen sangrai.
Nah, boleh dikasih sedikit veggie di atasnya untuk garnish dan juga untuk menambah rasa. Ini sandwich dengan ala-ala bulgogi. Hari ini kita sudah membuat 3 macam sandwich, berbagai macam sandwich, dan sebenarnya bukan bagaimana kita membuat makanannya atau resepnya seperti apa, tapi di sini saya memberikan kalian untuk memberikan sebuah inovasi ataupun sebuah karya baru. Silakan Anda berimajinasi bahwa makanan sandwich ini bisa dilawan dengan apapun juga. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini untuk materi sandwichnya. Kita ketemu lagi untuk materi-materi berikutnya. Shalom.